I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kembali lagi bersama saya Dadang Gustaikal pada pertemuan yang ke-9 pada mata kuliah Telaah Kurikulum dengan dosen pengampu Pak Tio Gustri Satria, Magister Pendidikan. Baiklah teman-teman, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang telaah buku guru dan buku siswa, telaah silabus dan RPP, serta telaah keterampilan abad ke-21, tentu saja di kelas rendah ya teman-teman. Untuk yang kelas tinggi nanti kita akan bahas di video yang selanjutnya. Selamat menyaksikan. Nah teman-teman sekalian, bisa kalian lihat di sini telah saya tampilkan cover buku guru di kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Di sini dapat teman-teman amati sendiri perbedaan dari segi cover bukunya. Dimana pada cover buku guru di kurikulum 2013 itu terlihat suatu proses pembelajaran yang berlangsung di dalam kelas. Sedangkan untuk kurikulum merdeka, pembelajaran dilangsungkan di taman sekolah. Hal ini menandakan tentang kurikulum 2013 itu pembelajarannya bersifat tematik sesuai dengan tema-tema, dan kurikulum merdeka sistem pembelajarannya yaitu lebih fleksibel dan lebih faktual. Sedangkan pada kurikulum 2013 itu lebih bersifat teoritis. Nah teman-teman, itu tadi cover buku. Sedangkan sekarang saya akan menerangkan beberapa informasi mengenai format buku atau bentuk buku guru kelas rendah pada kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Ada contoh buku guru yaitu 1 buku panduan, 2 buku pegangan guru, dan 3 buku modul. Format atau bentuk buku guru kelas rendah pada kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pelajar siswa serta keahlian dan pengalaman guru. Hal ini tentu saja bertujuan untuk memastikan bahwa guru dapat memberikan pembelajaran yang efektif dan efisien sesuai dengan tujuan pembelajaran yang diharapkan. Next, ada buku siswa. Nah, di sini telah saya tampilkan contoh cover buku siswa pada kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Kurikulum 2013. Buku siswa SD kelas rendah pada kurikulum 2013 memiliki beberapa format atau bentuk yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajaran siswa. Berikut ini adalah beberapa format atau bentuk buku siswa SD kelas rendah pada kurikulum 2013, yaitu ada buku teks, buku pembelajaran tematik, buku cerita, dan buku latihan. Format atau bentuk buku siswa SD kelas rendah pada kurikulum 2013 dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajaran siswa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Oke teman-teman, selanjutnya ada kurikulum merdeka. Berikut ini adalah beberapa format atau bentuk buku siswa kelas rendah pada kurikulum merdeka. Untuk jenis bukunya yaitu hampir sama dengan pada kurikulum 2013, yaitu ada buku pembelajaran tematik, buku teks, buku cerita, dan buku latihan. Format atau bentuk buku siswa SD kelas rendah pada kurikulum merdeka dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik pembelajaran siswa agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Untuk jenis buku dan format buku pada siswa SD kelas rendah antara kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka, ya ini hampir sama untuk formatnya. Akan tetapi yang menjadi pembedaan adalah isi daripada buku tersebut, di mana isi tersebut disesuaikan dengan tujuan dan sistem pada kurikulum tersebut, baik itu kurikulum 2013 dan kurikulum merdeka. Jadi itulah yang membedakan antara buku siswa pada kurikulum 2013 dan pada kurikulum merdeka. Masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu kita akan menelaah silabus di kelas rendah. Perlu teman-teman ketahui, silabus merupakan suatu rencana pembelajaran yang berisi rincian materi, tujuan, metode, dan evaluasi yang akan diajarkan dalam suatu program atau kurikulum. Silabus ini biasanya digunakan oleh guru atau dosen sebagai panduan dalam menyusun rencana pembelajaran, serta sebagai acuan bagi siswa atau mahasiswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Silabus di SD kelas rendah biasanya disusun dengan memperhatikan karakteristik anak usia dini yang masih membutuhkan bimbingan dan pengajaran khusus dalam proses pembelajaran.
Dalam silabus tersebut, guru harus mencantumkan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, evaluasi, dan indikator pencapaian kompetensi yang akan dinilai dalam proses pembelajaran. Keterampilan abad 21. Adapun keterampilan yang diharapkan dari siswa pada abad 21 ini yaitu keterampilan berpikir kritis, keterampilan dalam berkolaborasi, keterampilan dalam memecahkan masalah, keterampilan dalam menggunakan media digital, dan keterampilan dalam berkreativitas. Itulah beberapa keterampilan yang diharapkan pada abad ke-21 ini. Nah, dalam membentuk keterampilan-keterampilan yang diharapkan pada abad 21, adapun metode guru dalam membentuk keterampilan abad 21 yaitu seperti 1. Pilih topik yang relevan. 2. Rencanakan pembelajaran. Ketiga, buat proyek yang bersifat kolaboratif. 4. Guru harus bisa menggunakan media teknologi. Dan yang kelima, melakukan evaluasi dalam proses pembelajaran. Nah, itulah metode yang dapat dilakukan oleh guru dalam bentuk keterampilan pada abad ke-21 ini. Baiklah teman-teman, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Itulah video pembahasan kita pada pertemuan 9 ini. Jika ada kesalahan dalam kata-kata serta dalam definisi, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Oke, bagi teman-teman yang belum like dan subscribe, silahkan like dan subscribe channel ini. Saya Dadang Fistahikal pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kita di video pembahasan yang berikutnya. Bye bye.